Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kata tadi sudah dibuka oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Faras, dan tadi juga sepagi juga sudah dibuka juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mengkaji tentang hukum ya, tentang fikih itu. Kalau akidahnya sudah benar ya, sudah bagus, maka cara ibadahmu juga harus bagus. Dan caranya kita mempelajari kitab fikih atau fikih itu adalah aturan beribadah yang benar yang dicontohkan oleh Nabi, maka kita pakai fikih sunnah sehingga kita tidak banyak perbedaan yang meskipun tetap ada saja, tapi perbedaannya tidak banyak. Baiklah, kita langsung aja dengan membaca bacaan Al-Quran, yaitu surat Jum'ah, surat nomor 62, ayat yang ke-5 sampai ke-8. Monggo Ibu Marlinawati, ya, Bu dokter, untuk membacakan. Monggo. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibaca surat Al-Jumu'ah ayat 5 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fataman. Bu Berlina, ayatnya ayat 5 mulai Bu. Ayat 5 Bu, keliru yang dibaca. Sebelumnya, pemilik akun TikTok @ompolos_banget kini telah berstatus tersangka dan akhirnya telah dilakukan penangkapan. Ada telepon. Pada Kamis 24 Agustus. Ayat 5 Bu Marlina. Iya, ada telepon. Oh, nggih. Marlina. Kok enggak ada? Bagaimana? Bu Marlina tidak bisa baca? Ya, Ini ya. udah bisa. Ustadz, ada telepon masuk, maaf Ustadz. Iya. Ayatnya keliru Bu, ayatnya mulai ayat 5 Bu, tadi ayat 8 langsung. Ya. Dari Ayat 5, mulainya ayat 5 Bu. ya Ustadz, Qul ya ayyuhallazina hadu ya Ustadz. Bukan. Sebelumnya Bu Marlina, satu ayat sebelumnya. Oh, satu ayat sebelumnya ya. Iya Bu Marlina. Oh iya. Masalul ladzina. Masalul ladzina. Ditemukan KPK saat berkenaan punya koleksi pribadi. Ulang ya Ustadz. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Transaksi sangat jelas. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina. Sudah. Ayat sampai 9, 8 aja, Bu. Oh iya Bunda. Oh iya Ustaz. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas memberi Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu Dokter, sudah membacakan dengan baik sekali. Dan saya kira ini cukup ya, insya Allah nanti penjelasannya kapan-kapan. Jelaskan bahwa peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya. Jadi kita kalau membaca Al-Quran juga harus mengerti dan harus diamalkan. Jangan seperti orang Yahudi yang digambarkan oleh Allah perumpamaannya seperti khimar.
yang membawa kitab bertumpuk-tumpuk, namanya kimar, nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa mengamalkan kandungannya. Buruklah perumpamaan seperti itu. Jadi jangan sampai umat Islam itu baca Quran, hafalannya sudah setumpuk-tumpuk, tapi tidak juga beramal dengan Al-Quran. Tidak mengerti kandungan dan isinya Al-Quran, sehingga tetap saja amalannya ya seperti tetap saja primbon yang diamalkan, para tukang ramal, dukun, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada seperti itu, karena di ayat 8 tersebut, kematian yang kita lari daripadanya itu akan pasti menjemput kita suatu saat, dan kita akan kembali kepada Allah. Saat kembali itulah maka seluruh apa yang kita perbuat itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan ada di antara kita yang sampai diminta pertanggungjawaban, sementara itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan karena kita senantiasa berbuat menyalahi dengan Al-Quran. Baik, kita langsung aja di fikih sunnah ya. Ini karena sudah banyak waktunya yang terbawa. Monggo langsung Pak Tomo dibacakan ya, yang ke-16 ya, yang ke-16 orang-orang yang fasik dan ahli bid'ah makruh menjadi imam. Monggo Pak Tomo. Ya, bismillah. Orang-orang fasik dan ahli bid'ah makruh menjadi imam. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar bersolat di belakang Hajjaj. Dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri juga bersolat di belakang Marwan pada waktu sholat hari raya. Ibnu Mas'ud pun pernah bersolat di belakang Walid bin Utbah bin Mu'id. Padahal orang ini suka minum arak, sehingga oleh Utsman bin Affan dijatuhi hukuman dera. Karena pernah pula bersolat subuh dengan orang banyak sebanyak 4 rakaat. Demikian pula para sahabat serta tabi'in sama bersolat di belakang Ibnu Abi Ubaid, padahal ia dituduh sebagai ateis dan gemar mengajak kepada kesesatan. Prinsipnya menurut para ulama bahwa barang siapa yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka sahlah pula untuk orang lain. Tetapi walaupun demikian, para ulama memandang makruh seseorang yang bersolat di belakang orang yang fasik atau ahli bid'ah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Mundiri dari Su'aib bin Alat. Katanya, ada seseorang yang menjadi imam bagi segolongan kaum dan meludah ke arah kiblat. Sedang Rasulullah SAW melihatnya. Beliau pun bersabda, orang itu tidak boleh menjadi imammu. Pada suatu ketika orang itu hendak menjadi imam lagi, tetapi orang-orang melarangnya dan menyampaikan padanya apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Orang itu pun segera menghadap beliau meminta penjelasan. Maka sabda beliau, ya, sebab engkau telah berbuat tidak senonoh terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, jadi intinya bahwa orang fasik itu adalah orang yang suka melanggar hukum Allah. Misalnya orang yang beriman, ya, itu minum-minum, ya, kadang berjudi, ya, mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama, itu namanya fasik, ya, keluar daripada aturan hukum-hukum, ya, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka mereka itu disebut orang fasik. Dan ahli bid'ah adalah orang yang suka menambah-nambah agama yang sudah sempurna ini ditambah dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri, kemudian dia beramal dengan amal yang dipikirkan bahwa itu adalah amal yang lebih baik, pada Rasulullah tidak mengerjakan. Maka orang-orang yang seperti itu secara fikih itu sah jadi imam, hanya saja hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang dibencinya. Nah, sebaiknya kita jadikan imam itu adalah orang-orang yang baik, bukan orang fasik, orang ahli bid'ah. Jadi misalnya tukang judi, ya, meminum khamar, tiba-tiba dia disuruh ngimami hanya karena bacaannya bagus saja misalnya. Maka hal itu adalah sebenarnya diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh. Sebaiknya menjadi imam kita adalah orang-orang yang betul-betul beragama dengan baik,
bukan orang-orang yang ahli melanggar syariat agama. Diberi contoh di dalam kitab ini, jadi Ibnu Umar sembahyang di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu ya, suka membunuh orang-orang yang raja, tapi dia sangat membenci orang-orang Islam, banyak membunuh ulama-ulama. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah banyak dikerjakannya. Ya, banyak perbuatan maksiat ini. Demikian juga Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah bersolat di belakang Marwan. Nah, waktu sholat hari raya. Padahal Marwan itu sholat hari raya itu dia adalah khutbah dulu baru sholat. Mestinya sholat dulu baru khutbah. Dibalik oleh dia, maka itu orang berbuat bid'ah seperti itu. Tapi kalau dia nanti menjadi imam sholat, biasa dikerjakan, hukumnya makruh, karena mereka sudah berbuat bid'ah di dalam agama. Ya, tidak boleh jadikan imam. Karena imam itu utusan di antara kalian, yang terbaik saja di antara kalian. Namun, menurut ulama ahli fikih, sholatnya tetap sah, ya, meskipun hukumnya makruh. Ya. Karena apa? Karena siapa saja yang sholat sendirian sah secara fikih, maka dia pun boleh menjadi imam sholat. Ya, kecuali kalau memang sudah dilarang, seperti wanita mengimami laki-laki, ya itu dilarang, ya tentunya ya kita tidak kerjakan. Dan ini terjadi pada saat orang jadi imam, itu ternyata dia meludah ke arah kiblat, ya, padahal kita dilarang. Kalau meludah, terpaksa meludah ke arah kiri dan ke arah kiri, itu sudah yang diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau meludah di arah kanan tidak diperbolehkan, demikian lebih-lebih di arah depan, di arah imam, itu tidak diperbolehkan. Maka kalau ada orang jadi imam yang meludah ke depan dan itu diketahui oleh Rasulullah, maka orang seperti ini jangan dijadikan imam, karena dia sudah berbuat melanggar aturan, adab-adab di dalam agama. Dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya maka tidak boleh dia jadi imam. Tentunya kalau dia sudah tobat karena kesalahan, ya mereka sudah jadi imam, diperbolehkan lagi. Jadi jadi imam itu intinya boleh siapapun jadi imam. Kalau dia sah sholatnya secara sendirian, secara fikih, maka dia pun sah menjadi imam. Namun dianjurkan, pilihlah di antara kalian yang terbaik, ya, hafalannya yang terbaik, pemahaman Al-Quran dan pemahaman sunnahnya, yang terlebih dahulu hijrah dan seterusnya. Kemarin kriteria itu sudah kita berikan, ya, sudah disebutkan di dalam hukum sholat berjamaah sebelum ini. Yang ke-17 boleh berpisah, monggo Pak. Yang ke-17 boleh berpisah dari imam karena ada uzur. Seorang yang semula bermakmum kepada seorang imam boleh keluar dari imam itu dengan niat berpisah, lalu menyempurnakannya sendiri apa-apa yang ketinggalan. Misalnya bila imam terlampau panjang bacaan sholatnya, maka dalam hal ini termasuk pula orang yang di waktu sedang bersolat tiba-tiba merasa sakit, takut hilang atau rusak sesuatu yang dimiliki, atau terlambat dari rombongan, terasa mengantuk, atau sebab-sebab lain yang memaksa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Jabir, katanya, Mu'ad biasanya bersolat isya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka. Pada suatu malam, Nabi SAW mengundurkan sholat isya, tetapi Mu'ad tetap bersolat bersama beliau. Setelah itu Mu'ad kembali kepada kaumnya, lalu sholat bersama mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. Orang yang mundur dari sholat dan sholat sendirian. Setelah orang-orang selesai, di antara mereka ada yang berkata, orang yang memisahkan diri tadi, wahai Anu, engkau ini seorang yang munafik. Maka jawab orang itu, tidak, saya bukan munafik. Tetapi hal ini akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Dan benarlah ia pun datang menghadap beliau. Maka beliau pun bersabda, apakah engkau ini tukang buat fitnah, wahai Mu'ad?
apakah engkau ini tukang buat fitnah? Bacalah saja surat ini atau itu. Ya, jadi begini, ini intinya adalah bahwa orang sholat itu kalau berjamaah boleh mufarokoh. Mufarokoh itu keluar dari sholat berjamaah kalau dilihat memang imamnya itu terlalu panjang dan bacaannya sehingga dia keperluannya nanti terganggu. Nah, misalnya dia tukang ngojek atau online itu kemudian baca ternyata panjang. Kalau bacaan itu diselesaikan, maka dia mungkin pelanggannya atau apa saja luput umpamanya. Maka dia boleh, misalnya sudah dapat 1 rakaat, maka sisa rakaat tersebut dilanjutkan sendiri di dalam sholatnya boleh. Atau dia sedang sakit perut pada saat itu, maka bacaannya masih panjang pada rakaat pertama, maka dia bisa keluar diselesaikan sendiri 3 rakaat ini, kemudian dia salam dan melaksanakan misalnya ke belakang dan seterusnya. Dan itu diperbolehkan di dalam agama kalau ada sebabnya. Jadi imam terlalu panjang atau karena gangguan sakit atau ada keperluan yang tidak bisa dihindari. Tatkala ia ikut jamaah, loh imamnya kok membaca surat panjang sekali ya. Ini dan biasanya dia tidak potong tengah-tengah. Jadi misalnya membaca katakanlah surat Amma Yatasa'alun kan cuma 40 ayat. Tapi kalau dia betul-betul memang keperluannya itu tidak bisa diselesaikan kalau dia baca ayat ini, itu rakaat pertama belum rakaat kedua, maka dia bisa mufarokoh keluar dari sana, tidak usah membatalkan sholat, kita lanjutkan saja rakaat yang masih tersisa untuk dirinya sampai dia selesai sholat, dan itu tidak disalahkan. Bahkan tatkala ada seorang yang mufarokoh ya sholat bersama Mu'ad, ini kemudian dia dituduh munafik karena orang yang keluar dari jamaah itu hukumnya munafik. Dia mengatakan tidak munafik karena keperluannya memang tidak bisa ditinggalkan. Justru dia yang lapor pada Rasulullah. Dan Rasulullah memanggil Mu'ad. Mu'ad disalahkan. Wahai Mu'ad, kenapa kamu menebar fitnah saja? Sholat kalau terlalu panjang, itu seakan-akan Islam itu susah dikerjakan oleh orang-orang yang punya keperluan. Maka buatlah misalnya sholat sabbihisma, atau misalnya Surah Samsi, Walaili, ya pakailah ayat-ayat yang kalau dianggap mau panjang ya seperti itu. Jangan membaca surat yang terlalu panjang, Al-Baqarah misalnya. Dan kita nggak tahu selesainya sampai 286 ayat ya kacau nanti, karena memang para sahabat itu senang baca ayat-ayat yang panjang. Demikianlah intinya bahwa kita boleh mufarokoh, dan cara mufarokoh itu umpama tinggal 1 rakaat kok masuk panjang sekali, ya 1 rakaat itu kita selesaikan sendiri. Ya, yang 3 rakaat tersebut kita masih mengikuti sholat jamaah, jadi tidak mengulangi lagi dengan sholat awal. Ya, tidak lagi keluar sholat awal lagi membaca kabirah dan seterusnya. Tidak seperti itu. Begitu. Monggo teruskan. Monggo Pak Tomo masih ada. Mengulangi sholat dengan berjamaah. Dari Yasir bin Aswad katanya, kami bersolat bersama Nabi SAW, yakni sholat subuh di Mina. Lalu datanglah 2 orang berhenti di atas kendaraannya. Nabi SAW menyuruh memanggil kedua orang itu. Mereka datang dengan gemetar seluruh persendiannya. Beliau pun bertanya, apakah yang mencegah kamu berdua untuk ikut bersolat bersama orang banyak itu? Bukankah kamu ini orang Islam? Keduanya menjawab, benar ya Rasulullah. Tetapi kami sudah bersolat di perkemahan. Beliau pun bersabda pula, jika kamu berdua telah bersolat di kemahmu, lalu mendatangi imam, maka bersolatlah lagi dengannya, sebab itu adalah sunnah untukmu. Ya, jadi kita boleh mengulangi sholat jamaah, ya. Dari setelah sholat jamaah kita boleh sholat lagi, ada jamaah lagi, sholat lagi jamaah lagi dengan niat sholat sunnah. Jadi tidak sholat lagi, sholat fardu lagi niatnya. Yang tidak boleh adalah niat sholat fardu lagi. Jadi sholat fardu itu hanya sekali saja. Ya, kemudian kalau kita dapatkan jamaah, kita ikut sholat jamaah di situ, niatnya adalah sunnah, yaitu diperbolehkan. Terus Pak, hadis di atas. An-Nasai
atau langsung hadis di atas, Pak? Ya, hadis di atas langsung apa, Pak? Hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang yang sudah sholat fardu dalam berjamaah atau secara munfarid, kemudian mendapatkan jamaah lagi dalam masjid, disyariatkan mengulangi sholatnya dengan niat sholat sunnah. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah mengulangi sholat duhur, asar, dan maghrib, padahal ia telah mengerjakan itu sebelumnya dalam jamaah pula. Diriwayatkan pula dari Anas bersolat dengan Abu Musa, yakni sholat subuh di perjemuran kurma. Lalu keduanya datang ke masjid jami, sedang sholat hendak didirikan. Maka keduanya pun sholat sekali lagi dengan Mughirah bin Syu'bah. Adapun hadis yang sahih yang memuat sabda Rasulullah SAW berbunyi, janganlah kamu menyolatkan suatu macam sholat dalam sehari 2 kali. Maka dalam hal ini Ibnu Abdul Bar berkata, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan itu ialah jika seseorang mengerjakan sholat fardu, lalu setelah selesai mengerjakan sekali lagi dengan niat sholat fardu juga. Tetapi kalau keduanya diniatkan sebagai sholat sunnah dengan berjamaah, sebagaimana jelas ada tuntunannya, bahkan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu bukanlah termasuk mengulangi satu macam sholat fardu dalam sehari. Sebab yang pertama dilakukan dengan niat fardu, sedangkan yang kedua niatnya adalah sunnah. Jadi bukanlah berarti mengulangi atau pengulangan yang dilarang dalam hadis di atas. Ya, jadi tidak diperbolehkan sholat duhur misalnya, kemudian sholat duhur lagi nanti yang kemarin, kemudian sholat duhur lagi nanti yang kemarin lusa, itu tidak ada ya. Jadi kalau kita sholat itu kemudian sholat lagi, ya, yang sholat yang kedua itu niatnya sholat sunnah. Kalau tadi sudah sholat fardu, tidak boleh dua-duanya diniatkan sholat fardu. Itulah sebabnya, maka juga tidak ada qadha sholat yang ditinggalkan secara sengaja, itu tidak ada qadha. Tidak boleh, kemudian kita sholat duhur, ya untuk sekarang, sholat lagi sholat duhur, itu ngodoi kemarin. Sholat yang bisa diqadha hanyalah sholat yang tertinggal karena satu tertidur, yang kedua lupa, ya itu baru kita bisa mengerjakan dan kapan saja, nah, tidak harus misalnya duhur harus waktu duhur, asar harus waktu asar, tidak. Tapi kapan saja ingat, maka ia dikerjakan. Baiklah, terima kasih sampai ke yang tadi, yang ke-8, ya, kita sudah sampaikan. Sekarang kita langsung yang ke-9 itu kita lanjutkan untuk pertemuan kali lagi, karena sudah jam 6.55, saya kembalikan kepada Pak Agus. Mau Pak